Assalamualaikum guys, balik lagi bareng admin di sini. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, untuk di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film horor yang berjudul. Film ini rilis di tahun 2012 guys. Bercerita tentang 3 anak remaja yang ingin membuktikan kepada orang-orang kalau entitas atau makhluk tak kasat mata itu memang nyata adanya. Dalam sebuah penelitian dan teknologi yang mereka ciptakan, di sini mereka akan mencoba untuk memperlihatkan wujud asli dari makhluk halus itu kepada semua orang. Namun, jauh sebelum mereka, orang-orang terdahulu sudah pernah mencoba melakukan hal yang sama, yaitu membuktikan keberadaan makhluk halus tersebut. Dalam sebuah video dokumenter di mana kita melihat paranormal dikumpulkan, mereka akan mencoba memanggil arwah orang yang baru saja meninggal dunia. Arwah orang mati itu bernama Charles Rimmer, dan proyekan tersebut diberi nama Percobaan Charles. Hal yang tak pernah mereka duga, ternyata pemanggilan arwah tersebut bisa dikatakan cukup berhasil. Karena mereka mulai merasakan adanya sebuah reaksi yang diduga kalau itu adalah arwahnya Charles Rimmer. Namun pada waktu itu hanya sebatas goncangan saja dan tidak memperlihatkan wujud asli dari arwah tersebut. Beralih ke masa sekarang, di mana kemajuan teknologi sudah semakin canggih. 3 orang remaja yaitu Patrick, Ben, dan juga Lydia terobsesi ingin melanjutkan proyek Charles. Tapi di sini mereka tidak hanya sekedar ingin ada reaksi dari arwah saja. Lebih dari itu, mereka juga ingin memperlihatkan wujud dari arwah tersebut. Semua alat dan teknologi canggih sudah mereka siapkan demi untuk menunjang proyek Charles. Dan inilah waktunya untuk menunjukkan kepada dunia kalau makhluk halus atau arwah manusia bisa diperlihatkan kepada semua orang. Seperti biasa, metode untuk pemanggilan arwah masih dilakukan dengan cara-cara terdahulu, yaitu dengan sebuah ritual pemanggilan arwah. Agar ritual itu menjadi fokus, mereka menyimpan sebuah patung di tengah-tengah meja. Setelah beberapa lama mencoba, akhirnya mulai ada reaksi yang tidak mereka duga. Suara gaduh terdengar dari berbagai sudut ruangan. Benda-benda mulai berjatuhan. Dan patung yang ada di meja itu tiba-tiba hancur dengan sendirinya. Sedikit terjadi kesalahan di mana alat-alat sudah tidak bisa berfungsi. Keadaan diperparah setelah lampu di sana semuanya padam. Lydia mulai ketakutan karena dia merasa seperti ada yang menyentuhnya. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya. Beberapa waktu berlalu setelah kejadian itu. Cerita beralih kepada Ben bersama kekasihnya Kelly. Ben dan Patrick sudah tidak bersama lagi setelah insiden yang terjadi kepada Lydia. Kelly mengajak Ben untuk tinggal di rumah ibunya. Kebetulan kedua orang tuanya Kelly sedang berada di luar kota. Ibunya meminta kepada Kelly untuk menjaga rumah tersebut. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada tengah malam ketika mereka sedang tertidur lelap. Kelly terbangun dan mendapati semua pintu rumahnya sudah terbuka. Mereka mengira mungkin ada seseorang yang menyusup masuk ke dalam rumah. Kalau ada perampok, sepertinya tidak mungkin karena di sana adalah kawasan perumahan yang keamanannya sangat terjaga. Kelly yakin sudah mengunci semua pintu sebelum mereka tertidur. Dan anehnya, walaupun pintu itu terbuka, tidak ada satu alarm pun yang berbunyi. Semenjak dari kejadian semalam, keanehan pun sering terjadi di rumah itu. Ben mulai khawatir dengan beberapa keanehan yang terjadi. Takut kalau semuanya ini ada kaitannya dengan proyekan Charles.
Dan benar saja, saat Ben membuka email, banyak email dari Patrick yang memberitahukan kalau apa yang mereka lakukan terdahulu saat melakukan pemanggilan arwah, ternyata secara tidak disadari mereka sudah membuka gerbang antara alam para arwah dan alam manusia. Ada salah satu roh jahat yang terlepas ke alam manusia, dan roh jahat itu kini memburu mereka. Patrick juga memberikan sebuah video yang terekam pada saat kejadian itu. Di keesokan hari saat Kelly memasuki gudang, tak sengaja dia menemukan sebuah box bersama alat-alat yang dulu digunakan oleh Ben bersama Patrick. Kelly sendiri tidak tahu alat itu untuk apa. Namun dia menemukan sebuah video rekaman yang tersimpan di laptopnya Ben. Kelly memutar video tersebut. Dalam video itu memperlihatkan mereka sedang menyiapkan segala sesuatunya, sampai ke pemanggilan arwah yang dilakukan oleh mereka bertiga. Kelly melihat di detik-detik saat roh jahat itu terlepas, menarik Lydia hingga Lydia menghilang seperti terhisap oleh tembok. Ben yang datang melihat Kelly sedang menonton video tersebut. Dia sudah tidak bisa mengelak lagi. Ben pun akhirnya berterus terang dan menceritakan semuanya. Kelly marah kalau ternyata keanehan yang terjadi belakangan ini itu semua berawal dari Ben, dan Ben tidak memberitahukannya kepada Kelly. Bukan maksud Ben ingin mencelakai Kelly, tapi ini semua memang berawal dari proyekan dia dengan Patrick. Ben sendiri tidak tahu kalau roh jahat itu terbebaskan dan mendatangi Ben sekarang. Untuk menghindari gangguan dari roh jahat, Ben dan Kelly memutuskan untuk menginap di hotel pada malam itu. Sambil Ben juga mencoba untuk menghubungi Patrick. Namun, bukan rumah mereka yang bermasalah. Roh jahat datang bertujuan hanya untuk memburu Ben. Dimanapun mereka berada, gangguan dari roh jahat selalu menghampiri mereka. Dalam tidurnya, Ben terbangun dan kini terlihat tubuhnya sudah menjadi dua. Gangguan tidak hanya menyerang kepada Ben, Kelly pun menjadi sasaran dari si roh jahat. Selimut itu mulai menutupi semua tubuh Kelly, dan Kelly seperti terhisap oleh selimutnya sendiri. Tak lama Ben tersadar kembali. Melihat Kelly dalam bahaya, Ben lalu mencoba untuk membuka selimutnya. Tapi untung saja Kelly masih bisa terselamatkan. Ben dan Patrick akhirnya bertemu kembali. Dari Patrick lah kita tahu tujuan dari si roh jahat. Roh jahat menginginkan jiwa mereka untuk bisa hidup di alam manusia. Semakin banyak roh jahat itu memakan jiwa manusia, semakin mudah dia untuk bisa hidup di alam manusia. Dalam percobaan pada waktu itu, sebenarnya Patrick sudah mencoba untuk mengikat rohnya. Namun percobaan tersebut gagal. Tapi masih ada kesempatan bagi mereka untuk menghentikan roh jahat itu. Mereka harus membuka portal menuju ke dimensi para arwah. Lalu menarik roh jahat yang terlepas itu untuk dikembalikan ke alam seharusnya dia berada. Beberapa alat dipasangkan di setiap sudut rumah. Patrick mengatakan alat itu bisa mengeluarkan gelombang listrik dan mampu menahan makhluk halus dari gelombang listrik. Namun tak lama gangguan tersebut datang menghampiri Kelly di dalam kamar. Kelly seperti terhipnotis, malah mengunci diri di dalam sebuah kamar itu. Dan dia baru sadar kalau ternyata dia berada di dalamnya. Terlihat ada sesosok yang keluar dari tumpukan barang-barang. Kelly begitu panik dan sangat ketakutan, berteriak mencoba untuk membuka pintunya. Tapi untung saja Ben berhasil menobrak pintunya. Program mulai dijalankan. Kekuatan energi dari roh jahat sangat kuat, mampu mengguncangkan semua ruangan yang ada. Patrick membuka gerbang untuk menuju ke alam para arwah. Lalu tak lama kemudian, suasana kembali hening. Mereka tidak cukup yakin apakah mereka benar-benar berhasil mengembalikan roh jahat itu. Namun, gangguan dari roh jahat sudah tidak mendatangi mereka lagi. Tapi mereka tidak sadar kalau semuanya ini hanyalah tipu daya dari roh jahat. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik Patrick. Kelly dan Ben yang melihat seisi rumah berantakan dan Patrick sudah menghilang.
Mereka berdua pun langsung pergi dari sana. Mereka tahu kalau roh jahat itu masih ada. Ben teringat perkataan Patrick sebelumnya. Untuk menghindari serangan dari roh jahat, mereka harus berada di dalam sebuah ruangan besi yang sudah didesain untuk menangkal serangan makhluk halus. Dan tempat itu berada di kediaman rumahnya Patrick. Namun sekuat apapun mereka berusaha untuk menghindar, dan dimanapun mereka berada, roh jahat akan selalu bisa masuk. Tiba-tiba Kelly sudah kehilangan Ben, padahal ruangannya cukup sempit dan hanya ada satu pintu keluar. Kelly keluar untuk mencari Ben. Kelly menemukan Ben sudah berada di dalam sebuah lemari, di mana terlihat Ben pun terhisap masuk ke dalam lemari itu. Si roh jahat mampu memanipulasi calon korbannya. Makhluk itu semakin cerdas dan semakin kuat. Dia juga mempelajari tentang kehidupan manusia, mencari titik kelemahan manusia. Sekali mereka melepaskan roh jahat masuk ke alam manusia, tidak ada yang bisa mengembalikan roh itu kembali ke alamnya. Dan sekarang semuanya sudah terlambat untuk menghentikan roh jahat. Dia akan memburu mangsanya sampai orang tersebut menerima hingga jiwa mereka masuk ke genggaman tangan si roh jahat. Dari apa yang sudah mereka lakukan, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil selamat. Mereka berada dalam genggaman roh jahat. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Apa yang bisa kita simpulkan dari film ini adalah bahwa kemampuan manusia itu terbatas. Secanggih apapun teknologi yang diciptakan oleh manusia, tidak akan bisa melawan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Walaupun bisa, itu atas kehendaknya, dan mereka hanya akan diberi pengetahuan yang sedikit. Ada pembatas antara dunia goib dengan dunia manusia yang tidak bisa ditembus oleh manusia. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Semoga apa yang Mimin ceritakan bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.